Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yahsibun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, Al-Fakir Khatib tidak akan lupa dan bosan, akan mengingatkan kepada khatib sendiri dan kepada jemaah semua. Mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena dengan iman dan takwa, insya Allah hidup kita akan mudah. Dan nanti ketika kita pulang kembali ke Allah, kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara abad ke-1 dan ke-2 Masehi, di Timur Tengah, tepatnya di Yaman Selatan, ada sebuah negeri yang subur makmur, aman, tentram. Begitu suburnya negeri ini digambarkan dalam beberapa tafsir, di antara Ibnu Katsir dan sebagainya. Seandainya pagi-pagi seorang perempuan di kepalanya membawa bakul atau keranjang untuk mencari kebutuhan sehari-harinya, belum sampai ke tujuan udah penuh, dan dengan memungut buah-buahan yang lezat yang berjatuhan di pinggir jalan. Negeri ini sangat subur sekali karena rakyatnya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membangun irigasi, bendungan yang raksasa, sehingga mampu menampung air dari berbagai mata air, ditampung untuk persediaan 3 tahun. Air dialirkan ke seluruh penjuru negeri, sehingga negeri itu menjadi subur dan makmur. Dikirim kepadanya, diutus oleh Allah SWT beberapa nabi dan rasul. Pada awalnya umat di negeri ini bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di penghujungnya umatnya lupa kepada Allah dan menjadi tidak taat. Asalnya mereka bertauhid, mengesahkan Allah, di ujungnya mereka menyekutukan Allah. Asalnya mereka mensyukuri, akhirnya mereka mengkufuri nikmat Allah SWT. Dan akhirnya negeri yang subur makmur ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimnya banjir yang sangat besar. Kejadian ini direkam oleh Al-Qur'an, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW supaya dijadikan ibrah, pelajaran untuk umat ini dan juga untuk kita bangsa Indonesia. Hal ini berada dalam Al-Quran surat Saba, ya, bisa dilihat ya, ayat 15 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sabain fi maskanhim ayat jannatani ayyamini wasyimal kulu min rizqi rabbikum washkurullah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sungguh telah ada bagi penduduk Sabah di tempat tinggal mereka ayatun, tanda kekuasaan Allah. 2 kebun di sebelah kanan dan kiri,
Allah memerintahkan, makanlah rezeki dari Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri yang baik dan Tuhan Maha Pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi pada akhirnya umat di negeri Sabah ini mereka berpaling dari ajaran para rasul. Fa'arodu fa'arsana alaihim salal arimi wa badanahum bi jannatain wa badanahum bi jannatain dawata ukulin khamti wa atli wa simin sidqin qalil. Maka mereka berpaling, maka kami mengirim kepada mereka banjir yang sangat besar. Kebun mereka diganti dengan 2 kebun yang memiliki buah yang sangat pahit, buah asa dan sidrin, dan sedikit dari sidrin. Jamaah rahimakumullah, kita bangsa Indonesia yang subur dan makmur harus mengambil ibrah pelajaran dari penduduk negeri Sabah. Dulu kita mau merdeka sangat berat sekali, susah sekali. Dan lebih berat adalah membangun kemerdekaan. Membangun kemerdekaan. Yang dibangun bukan hanya materi saja, tetapi bangsa Indonesia itu terdiri juga dari imateri. Jiwanya harus dibangun, keimanan dan ketakwaannya harus dibangun. Kita sering terkecoh. Parameter untuk mengukur keberhasilan sebuah negeri hanya diukur dari gedung-gedung yang mencakar langit, dari peralatan yang canggih. Apa artinya kita bangsa Indonesia keluar dari rumah yang mewah, dari mobil yang mewah, tapi yang di dalam mobilnya bukan manusia, tapi binatang. Naudzubillah min dzalik. Saya ngeri ini dengan fenomena dukuh atas, bahwa ini yang dianggap keren zaman sekarang, yang dianggap maju, yang dianggap hebat itu ini mendapat pujian dari semua. Bukan itu jamaah, tetapi keimanan dan ketakwaan. Saya sebagai guru di sekolah, ketika bagiin rapot itu raut muka wali murid, ketika nilai anak matematik, bahasa Inggris, IPA tinggi, kelihatan berbahagia. Tetapi ketika nilai agama, Quran, hadis dan sebagainya tinggi, dia biasa-biasa aja dan tidak merasa bersedih ketika nilai pelajaran agama di bawah KKM. Tapi kalau matematik di bawah KKM, aduh resah. Bahkan banyak orang tua yang keliru sekali. Anak usia dini dikursuskan komputer, belajar matematik, bahasa Inggris. Anak seusia begitu belum butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah pendidikan karakter, akhlak. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, ternyata bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, itu mereka pada saat itu sedang puncak-puncaknya pembangunan di negeri mereka, sedang puncak-puncaknya ekonomi. Tetapi ketika mereka berpaling kepada risalah yang dibawa oleh Rasulnya, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, khairul qurun qarni summa ba'dahu summa ba'dahu. Sebaik-baik umat, sebaik-baik zaman pada zamanku, kemudian setelahku. Hadis ini sahih. Abu Hurairah saya lupa katanya, Rasulullah SAW mengatakannya 2 kali atau 3 kali. Kalau 2 kali sampai generasi sahabat, sampai generasi tabi'in. Tapi kalau 3 kali sampai generasi tabi'in. Khairul qurun qarni summa ba'dahu summa ba'dahu. Sebaik-baik umat manusia pada zamanku, kemudian setelahku. Sejak ada manusia di kolong langit ini sampai nanti hari kiamat, manusia terbaik adalah di zaman Rasulullah, kemudian zaman para sahabat,
Udah zaman tabi'in dan tabi'in yang dikenal zaman salafus saleh. Mereka belum mengenal teknologi yang canggih dan sebagainya, belum punya ini dan itu, tapi dikatakan manusia terbaik. Ukurannya bukan pada materi, bukan pada dunia, tapi pada keimanan dan ketakwaan, pada kejujuran, kesolehan, keamanahan. Sekarang banyak orang yang pintar, ya, profesor hampir tiap desa ada, dokter tiap RW ada, S3 itu. Tapi nyari yang jujur, yang adil, yang amanah susah sekali. Kalau ini kita membangun negeri hanya berorientasi kepada materi, tinggal tunggu saat kehancurannya. Kalau imaterinya, kolbunnya, rohaninya dibiarkan, dianggap nomor sekian. Dan kita sebagai kaum muslimin jangan terbawa arus kebanyakan orang. Anak kita harus dibekalin dengan keimanan dan ketakwaan. Insya Allah masalah dunia, masalah rezeki udah dijamin oleh Allah SWT. Mungkin dia akan lebih kaya anak kita daripada kita. Tapi keimanan dan ketakwaan, keselamatan di akhirat tidak ada jaminan anak kita. Nanti udah besar anak kita, kalau dia lapar akan mencari, kalau dia haus mencari, kalau dia kehujanan pasti akan mencari tempat tinggal yang teduh. Tapi kalau anak kita dadanya kosong dari akidah, ketika datang suara adzan, dia tidak akan memenuhi panggilannya kalau tidak diisi. Ketika datang bulan Ramadan, dia tidak akan saum. Banyak anak tokoh-tokoh, bapaknya ahli masjid dan sebagainya, bapaknya ke masjid, tapi anaknya lain karena tidak diisi, dadanya kosong. Saya merasa riskan lihat fenomena di Dukuh Atas sekarang. Begitu itu gambaran generasi muda yang akan menggantikan kita nanti sekian tahun yang akan datang. Mau jadi apa itu? Mudah-mudahan para pemimpin kita ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT sehingga bisa membawa umat ini ke jalan yang Allah ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah salat Jumat. Surat ini pendek, hanya 3 ayat. Tapi menurut Imam Syafi'i rahimahumullah, seandainya Allah tidak menurunkan surat yang lain, hanya surat ini saja diimani, dihayati dan diamalkan, sudah cukup membuat manusia bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Walaupun pendek, kandungannya dalam dan luas. Sehingga dulu para sahabat kalau berjumpa dengan sesama sahabatnya, mereka tidak berpisah sehingga membacakan surat ini, saling mengingatkan. Saya ketika kecil di SD dulu, ketika di penutup pelajaran terakhir baca surat ini, surat Al-Asr. Wal 'asr, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Menurut para ulama, para ahli tafsir, kalau Allah SWT bersumpah dengan salah satu makhluknya, itu tanda makhluknya itu luar biasa. Ini dengan waktu. Waktu itu mahal. Kita diberi hidup cuma 1 kali. Kalau gagal yang 1 kali ini tidak bisa diulangi. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan yang saling menasihati dalam kebenaran dan yang saling menasihati dalam kesabaran. Orang diberi umur walaupun panjang tapi tidak diisi dengan iman, rugi besar. Maka kalau diisi dengan iman,
amal soleh, saling menasihkan kesabaran, dengan kebenaran kesabaran, insya Allah tidak akan sulit. Kiai Ansori menyimpulkan dari surat ini komitmen seorang muslim terhadap Islam. Yang ke-1 harus mengimani Islam. Setelah mengimani Islam, mengilmui Islam. Setelah mengilmui Islam, mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam. Dan yang terakhir, bersabar dalam Islam. Kenapa? Karena orang yang beriman, orang yang berilmu, beramal, berdakwah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya innaka sami'un qaribun. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.